Beberapa minggu ini kita berkhotbah tentang orang Kristen dan harta. Kita sudah lewat 3 kali hari ini, dan minggu depan merupakan 2 kali lagi membicarakan tentang orang Kristen dan harta. Mari kita sekarang membaca kitab suci. Kita bersama-sama membaca kitab suci dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-9 10. 1 Timotius pasal ke-6 ayat 9 dan ayat ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Mari kita membaca bersama-sama ayat 9 dan 10 semua. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita membaca lagi ayat ke-17 dan 18. Kita membaca dari ayat 17 dan 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, supaya memberi dan membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala pengajaran yang ajaib, pengajaran yang indah, dan pengajaran yang sungguh-sungguh bermutu di dalam nilai kekekalan ke dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan berkata-kata kepada kami minggu berminggu, hari berhari, dan pagi ini juga. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkati dia, berikan keberanian dan berikan bijaksana kepada dia untuk memaparkan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan cantumkan di dalam kitab suci menjadi harta rohani kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, kita seolah-olah mendapatkan kesan orang Kristen tidak boleh kaya. Tapi ini bukan kesimpulan. Karena dengan jelas kita melihat orang seperti Daud, orang seperti Abraham, orang seperti Solomon, orang-orang yang kaya, yang mencintai Tuhan, itu juga dicantum di Alkitab. Bedanya adalah kekayaan yang dimiliki oleh orang cinta Tuhan dan kekayaan yang dimiliki oleh orang yang tidak cinta Tuhan. Itu berbeda sifatnya, berbeda sumbernya, berbeda metode memperolehnya. Saudara-saudara sekalian, tidak salah jika Tuhan memberikan banyak uang ke dalam tanganmu untuk engkau mengelola. Engkau mempunyai keuangan yang banyak, engkau kaya. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan yang diberikan kepada juru kunci untuk mengelola dan menjaganya. Saudara-saudara, jikalau orang kira kekayaan itu milik dia untuk selama-lamanya, tidak ada orang lebih bodoh daripada itu. Karena tidak ada kekayaan yang bisa kita bawa ke dalam kekekalan. Itu sebab kita di dalam dunia ini hanya berpuluh-puluh tahun, hanya sementara
Uang di tangan kita, dulu di tangan orang lain. Uang di tangan kita, besok kembali di tangan orang lain. Saat di tangan kita, itu ada tangan Tuhan menguji jiwa seorang juru kunci bagaimana. Saya sama minggu keluar, waktu keluar saya kasih kunci mobil dan kunci rumah kepada pembantu. Sesudah itu saya pulang lagi, mereka kembalikan kunci mobil kepada saya, lalu saya pakai. Saya mau tanya, apakah pembantu-pembantu itu memiliki rumahku, memiliki mobilku? Saudara-saudara, mereka tidak memiliki, mereka hanya dipercayakan saja. Jikalau pembantu disekongkol sama orang lain, lalu dengan mobil itu starter, mobil dibawa, bisa tidak? Bisa. Mungkin tidak? Mungkin. Apa terjadi? Terjadi dia kira itu mobil menjadi milik dia. Dia kira itu harta menjadi milik dia. Tetapi tetap bukan milik dia. Saudara, mari kita mengerti dengan apa artinya juru kunci. Kita mengerti apa artinya dengan mengelola sesuatu yang Tuhan berikan kepada tangan kita. Dengan pengertian-pengertian yang sesungguhnya itu, kita menjadi tuan rumah, kita menjadi tuan harta, kita menjadi tuan uang. Tetapi jika kita tidak mengerti, kita menjadi budak dosa, kita menjadi orang yang menjerat diri, kita mentenggelamkan diri dalam segala penyelewengan dan segala kebahayaan. Seperti ayat-ayat yang kita baca. Saudara-saudara, Paulus berkata, akar segala dosa adalah cinta uang atau tamak uang. Saudara-saudara, uang netral, uang tidak berdosa, uang tidak salah. Kita perlu uang. Kita mengabari Injil perlu uang. Kita naik kapal terbang perlu uang. Setiap minggu saya naik kapal terbang. Sebelumnya saya harus bayar 1 juta untuk fiskal. 1 tahun 60 juta saya harus bayar. Hanya fiskal saja. Belum tiket, belum sewa gedung, belum tinggal di hotel, belum naik taksi. Itu perlu uang. Uang yang diperlukan untuk pekerjaan Tuhan banyak sekali. Saudara, tidak bisa dibayangkan 1 tahun untuk pekerjaan Tuhan, untuk mensewa tempat, untuk bikin panitia dan sebagainya. Semua kebaktian dari STEMI yang dikerjakan 1 tahun perlu kira-kira 2 juta dolar Amerika. Tidak ada 1 sen saya ambil dari gereja ini. Saya harus kelola sendiri. Saudara-saudara. Tetapi uang-uang yang begitu banyak itu dari mana? Itu dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk saya? Tidak. Itu untuk meluaskan, melebarkan kerajaan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, mari kita mempunyai pengertian betul-betul sah, betul-betul benar melalui Alkitab. Uang itu sebelum di tangan saya, pernah berada di tangan orang lain. Dan sebentar lagi berada di tangan orang lain lagi. Sehingga hanya lewat tangan saja. Lewat tangan saya, lalu saya ambil, saya cengkeram, saya kira itu milik saya. Sampai mati saya tidak mau lepas. Itu orang bodoh. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus tidak mau menerima uang yang disodorkan oleh iblis. Minggu lalu kita berkhotbah, Yesus menolak rayuan daripada iblis yang membawa dia pergi ke atas gunung yang tinggi dan menyatakan kepada dia segala kerajaan dunia dan segala kemuliaan yang berada di kerajaan dunia itu. Berkata, sujudlah kepadaku 1 kali saja, saya memberikan seluruhnya ini kepada engkau. Saudara-saudara sekalian, saya kira tidak ada orang yang lebih mengerti akan ayat itu daripada John Milton, seorang pensyair dari orang Inggris di dalam abad ke-18. Saudara-saudara sekalian, John Milton adalah seorang yang menulis syair panjangnya berpuluh-puluh ribu kalimat. Tetapi waktu tulis, dia sudah buta 11 tahun. Seorang yang sama sekali buta, tidak bisa melihat, merenungkan kebenaran Tuhan. Lalu dia akhirnya menulis dengan syair-syair dalam sastra Inggris yang terbaik, menjadikan dia penyair yang terbesar sepanjang sejarah sastra Inggris. Dia mempunyai ambisi untuk menceritakan asal-usul manusia berdasarkan wahyu di dalam kitab suci mengenai kejadian. Lalu dia memberikan judul syair yang panjang itu sebagai syair yang bernama Paradise Lost. Saya kira hanya abad 18
orang bernama John Milton yang bisa menyaingi 2500 tahun yang lalu dari Greka, orang namanya Homer. Homer menulis Iliad dan Ulysses, dan Milton menulis Paradise Lost dan Paradise Regained. Menjadi dua sastra dari Greka dan bahasa Inggris yang berbeda 2400 tahun saling menyatakan keagungan mereka. Bedanya apa? Bedanya adalah syair-syair yang ditulis oleh Homer adalah mencetuskan ide dia mengenai 4 hal: berani, bijaksana, tahan nafsu, dan adalah satu keadilan. Menjadi ide karakter yang paling agung yang boleh dicapai oleh manusia untuk melukiskan bagaimana dilahirkannya bangsa Greka. The birth of the Greek people, the birth of the Hellenistic culture, di dalam syair Iliad dan Ulysses. Tetapi lebih daripada itu, John Milton menulis tentang bagaimana mulainya manusia dari seluruh umat manusia, bukan satu bangsa. Setiap bangsa ada jiwa yang agung dengan syair dan sastra untuk memuja-muji kebangsaan mereka. Saudara-saudara, tetapi bukan saja bangsa, melainkan umat seluruh dunia. Ada satu orang yang memuja-muji dan juga menemukan gimana jatuhnya seluruh umat manusia dari permulaan. Karena dia taat kepada Alkitab. Dia mendapat inspirasi dari kitab Wahyu, yaitu Kejadian. Saudara-saudara, dan heran sekali, lebih dari teolog siapapun, lebih daripada orang full timer teolog siapapun di dalam abad ke-18, saya kagum 2 orang. Satu Charles Jennens, satu adalah John Milton. Charles Jennens dan John Milton dua-dua tidak masuk sekolah teologi, tapi mereka mengenal teologi lebih dalam dari teolog-teolog zaman mereka yang sewaktu sejaman. Saudara-saudara, John Milton menulis Paradise Lost, mengerti doctrine of fall, doctrine of man, doctrine of sin, dan mengerti bagaimana kembali kepada Tuhan melalui kristologi. Sedangkan Charles Jennens bisa memilih dari kitab suci yang berjuta-juta huruf ini 50 ayat yang paling penting mengenai nubuat Yesus Kristus, lebih melampaui dari teolog-teolog yang lain. Itu sebab pada satu pihak saya menganjurkan orang-orang awam harus belajar teologi, dan pada pihak yang lain saya mengharap orang belajar teologi jangan menghina awam yang tidak pernah masuk sekolah teologi. Karena kadang-kadang mereka mempunyai kecerdasan yang luar biasa sehingga mengerti sesuatu yang tidak dimengerti oleh teolog-teolog yang hanya menyombongkan diri saja. Saudara-saudara sekalian, di dalam pikiran John Milton, dia mempunyai petikan luar biasa. Dia mengatakan di dalam kekekalan, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, dia sudah menetapkan Kristus yang akan menyelamatkan manusia yang jatuh. Maka sebelum manusia dicipta, Allah Bapa mengatakan semua malaikat harus sembah sujud kepada Kristus. Lalu malaikat-malaikat semua tunduk, semua sembah. Di tengah-tengah beratus-ratus juta malaikat yang menyembah, ada satu kepala malaikat yang berdiri, tidak mau menyembah. Wah, ini heran sekali ya. Ini merupakan pengertian yang khusus, yang unik, yang tidak ada pada teolog-teolog yang lain, yaitu Lucifer yang tidak mau. Lalu Allah adalah satu-satunya yang mengetahui isi hati dia busuk. Let all the angel of God worship him. Ini ayat yang simpel di perjanjian lama, dikutip oleh Ibrani di dalam buku Ibrani fase pertama yang sudah pernah saya kupaskan 4 tahun yang lalu. Let all the angels of God worship him. Allah Bapa memerintahkan semua malaikat harus menyembah sujud kepada Allah Anak. Nah, ketidakrelaan dari seorang penghulu malaikat mengakibatkan terjadinya kosmik drama yang akhirnya menjadi kejatuhan dan keselamatan yang harus ada di dalam sejarah. Saudara-saudara, di situ manusia belum dicipta. Lalu Allah mengatakan, setan kau,
maka malaikat itu tidak lagi menjadi penghulu malaikat. Lucifer jatuh. Saudara, istilah setan bahasa Ibrani berarti perintang, penghalang, penolak, penghambat. Setan disebut setan bukan karena dia berbuat jahat apa yang banyak, tapi hanya cukup satu, menghalangi kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, jikalau gereja sudah mempunyai administrasi organisasi yang kuat, tapi majelis menghalangi pekerjaan Tuhan, majelis itu menjadi setan. Kalau saudara tidak mengerti prinsip ini, cuma tahunya organisasi mesti rapi, administrasi lebih penting, akhirnya memperila organisasi lebih dari menjalankan kehendak Allah. Itulah sebenarnya begitu banyak gereja yang sudah bagus, tetapi orang tidak masuk. Kenapa ke post-Christian era datang? Karena setan ada di dalam gereja. Saudara-saudara, kalau seorang majelis yang tidak mengerti kehendak Tuhan malah menghambat kehendak Tuhan, saya tidak peduli sudah berapa lama dia dipilih menjadi majelis, sudah berapa lama dia mengerti akan tata gereja dan sebagainya, tapi dia menghambat pekerjaan Tuhan, dia setan. Saudara-saudara, setan tadinya bukan setan, setan tadinya adalah malaikat, tapi Tuhan yang mengetahui siapa malaikat yang betul taat, siapa yang menghambat, disebut setan. Hanya itu saja. Pengertian yang saya cetuskan ini sangat berbeda dengan konsep biasa di gereja. Sehingga saudara rasa herannya, Stephen Tong ini kok begini ya, cara pikirnya begini. Saudara-saudara, saya membuktikan saya tidak perlu $1 dari Amerika, gereja Reform Injili bisa jadi. Tapi mereka yang pikir kalau tidak ada ini, tidak ada majelis, tidak ada uang, tidak ada misi, tidak ada itu, tidak mungkin jadi. Semua tidak jadi. Karena ada rahasia bijaksana yang tersembunyi dalam Alkitab yang kita tidak lihat. Di dalam surga, di dalam malaikat-malaikat, perintah Allah that all the angels of God worship Him. Lalu satu mereka, no, I do not want to worship Him. I do not want to obey your commandment. Allah mengatakan, setan, itu setan. Allah tak mungkin salah. Maka semua keputusan Allah itu menjadi sesuatu yang harus diterima, bukan didebatkan. Nah saudara-saudara, hanya Allah. Tidak ada manusia berhak seperti itu. Allah adalah diktator. Dan Allah adalah satu-satu diktator yang tidak mungkin salah. Amin. Semua orang kalau sudah jadi diktator mulai rusak. Tapi Allah tidak mungkin rusak. Satu-satunya yang tidak rusak. Satu-satunya yang kekal. Satu-satunya menjadi sumber kekekalan. Satu-satunya menjanji hidup kekal. Itu Allah. There's no possibility of the corruption in God's own nature. Because He is uncorruptible God. Maka Allah mengatakan, setan engkau. Yang lain bilang, loh kok gitu ya, tidak adil ya. Apalagi satu batalion yang dipimpin oleh Lucifer. Mereka berontak karena jenderal mereka divonis. Ngerti tidak? Itu juga mulainya nepotisme. Jenderal kita kok divonis sama Allah. Bukankah kalau kelihatan jenderal kita itu hebat, tidak kalah sama Allah. Jenderal kita tidak kalah sama presiden. Kok presiden bisa kau setan. Mereka mengatakan kalau gini, oke, kita bikin satu kekuatan untuk melawan Allah. Mari kita bersatu, mari kita sekongkol, mari kita semua melawan Allah, karena kita mempunyai pandangan yang berbeda dengan Allah. Allah maunya kita semua menyembah Yesus, menyembah oknum pribadi kedua. Itu sesuatu perintah yang terlalu diktator, terlalu otoriter. Kita tidak mau. Maka mereka semua mengatakan boykot. Sesudah boykot, tetap sama. Di dalam dadanya malaikat penghulu itu mempunyai organ yang paling besar. Kalau dia memuji, kalau dia berbicara, suaranya menggetarkan cakrawala, menggetarkan akan alam semesta. Karena dia ada penghulu malaikat yang mulia, yang sangat sempurna. Menurut catatan daripada Yeskiel, saudara-saudara, engkau kerubium, engkau pernah berada di Taman Eden, engkau begitu sempurna, karena engkau sombong, sebab engkau sangat indah. Maka engkau mengatakan, aku akan setinggi Allah, aku akan sama duduk di tata Allah, aku akan menerima hak yang sama dari Allah. Hak apa? Hak disembah sujud. Saudara-saudara, semua pemimpin jatuhnya pada saat dia mulai minta dijadikan Allah. Pada saat manusia mengkultuskan manusia sebagai Allah,
Dengar yang baik. Pada saat manusia mengkultuskan seseorang pemimpin menjadi seperti Allah, di situ kejatuhan mulai terjadi di dalam organisasi. Saat GRI menganggap saya Allah, GRI mulai dibuang oleh Tuhan. Ini prinsip, saudara-saudara. Maka kita harus menjunjung tinggi terus kedaulatan Allah tanpa kompromi dan tidak boleh berubah. Seperti Augustinus berkata, jikalau engkau menemukan tulisanku ada sesuatu yang tidak cocok dengan kitab suci, silakan kembali ke kitab suci dan buanglah saya. Nah, itu pemimpin yang baik. Jikalau gereja-gereja mempunyai pemimpin yang mengkultuskan seseorang seperti Allah, gereja itu mulai gagal. Jikalau gereja ada pemimpin-pemimpin yang membawa manusia kepada Alkitab, bukan bawa kepada dia, itu pemimpin yang baik. Prinsip ini kalau sudah lupa, kalau sudah kompromi, maka kehancuran mulai dan penghakiman Allah mulai berada, dilaksanakan di organisasi itu. Jikalau kita mengorganisasikan sesuatu, lalu kita memperilah organisasi lebih daripada pimpinan Tuhan, kita menjadi penghalang rencana Allah. Nah, ini semua prinsip dipakai dengan baik. Akhirnya bukan nama, bukan cara, tetapi motivasi yang tidak kelihatan oleh orang lain. Waktu semua lagi menyembah, hanya Allah mengetahui siapa menyembah sungguh, siapa menyembah palsu. Waktu semua menyanyi haleluya, semua bilang, wah tuh, kor bagus ya, pakaiannya bagus ya, suaranya bagus ya, teknik nyanyinya bagus ya. Tapi hanya Tuhan Allah mengetahui yang nyanyi di dalam kor, siapa memuji Tuhan, siapa menonjolkan diri. Jikalau saya berkhotbah di sini, motivasi adalah supaya Stephen Tong terkenal, saya setan. Jika engkau memimpin kor atau engkau menyanyi sambil melihatkan orang lain, coba lihat gereja kalau tidak ada saya, gereja roboh, engkau setan. Jika engkau sambil menjadi majelis sambil menganggap saya paling penting, kalau tidak ada saya, tidak ada uang saya yang dipersembahkan, gereja ini jatuh, engkau setan. Kembalikan uang, tidak usah berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini prinsip-prinsip Alkitab begitu dalam, tapi begitu banyak gereja tidak lihat. Saudara, sekali lagi saya berkata, saya sangat sedih waktu Lady Di meninggal dunia. Elton John menyanyi di gereja yang paling penting di seluruh dunia dari orang-orang Anglican. Nyanyinya adalah The Candle in the Wind. Nyanyinya tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus, tidak ada Allah. Nyanyinya adalah nyanyi orang naik club yang masuk ke dalam gereja. Saudara tidak peka? Kalau saudara tidak peka, engkau lihat asal gedung jadi, asal orang pakai jubah, asal orang pakai kur, ada organ yang bagus, itu namanya pelayanan Tuhan. Tuhan tidak lihat begini. Waktu setan disebut setan oleh Tuhan, saat itu dia masih penghulu malaikat, dia masih sah kedudukan, adalah pemimpin malaikat yang besar yang ditetapkan Tuhan posisi itu. Tetapi motivasi yang tidak beres hanya diketahui oleh Tuhan Allah. Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak ditipu oleh jubah. Allah tidak ditipu oleh organisasi. Allah tidak ditipu oleh gedung yang megah. Allah tidak ditipu oleh cara-cara yang indah. Allah adalah Allah yang melihat ke dalam sanubari kita masing-masing sedalam-dalamnya, karena dia Allah. Amin. Saudara-saudara, setan kau cabuk, dia diturunkan dari kedudukannya. Maka Alkitab mengatakan sepertiga daripada malaikat di surga ikut dia. Dari hari itu sampai sekarang perpecahan selalu terjadi, akibatnya 2/3 sepertiga, 2/3 sepertiga. Entah perpecahan yang baik atau perpecahan yang jelek, selalu menjadi begini. Nah, ini mengenai hal ini saya tidak meneruskan. Dan Augustinus adalah satu-satu orang yang inovasi dan kreatifnya luar biasa. Saya tidak katakan 100% betul atau 100% saya setuju. Tapi saya katakan di dalam sepanjang sejarah kekristenan 2000 tahun, tidak ada orang pernah mengatakan satu kalimat seperti Augustinus. Mau tahu kalimatnya? Dia mengatakan, berapakah jumlah orang Kristen akan diselamatkan di dalam sepanjang sejarah sudah ditetapkan. Nah, ini ada kaitan dengan predestinasi dan sebagainya. Tetapi Calvin tidak mau katakan ini. Itu yang katakan cuma Augustinus. Dia mengatakan seluruh kaum pilihan jumlahnya adalah sama dengan jumlah malaikat yang jatuh.
untuk mengisi kesaksian yang ditetapkan oleh Tuhan. Betul nggak? Saya nggak tahu. Nanti ke surga ngecek sendiri. Ya, nanti tanya sama Agustinus, benarkah? Lalu Agustinus mengatakan, memang tidak ada Alkitab. Tanya Tuhan, betul nggak? Tuhan senyum atau Tuhan marah, saya nggak tahu. Pokoknya di dalam buku dari Agustinus, dia satu-satunya orang sepanjang 2000 tahun yang berani mengatakan berapa banyak orang Kristen akhirnya di dalam surga. Yaitu angka yang sama untuk mengisi angka yang hilang. Angka yang hilang diisi dengan angka satu lagi. Prinsip ini ada. Di mana? Pada waktu Yudas sudah mati, 11 murid mengatakan, mari kita memilih seorang untuk mengisi kedudukan Yudas yang sudah bunuh diri. Tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Jadi mungkin dari situ Agustinus ya, otaknya kelebihan sel. Ya, banyak sekali. Jadi dia pikir sampai kelebihan, saya tidak tahu. Tapi ini sangat menarik karena ini namanya teologi. Dia memikirkan di situ Tuhan memakai kaum pilihan yang belum dicipta, dipilih dulu angkanya untuk mengisi yang sudah jatuh. Nah saudara-saudara, semua yang jatuh ikut bersama dengan pimpinan mereka, yaitu Lucifer. Semua malaikat-malaikat kecil yang ikut dengan pimpinan penghulu malaikat Lucifer itu menjadi roh-roh jahat, roh-roh najis yang merasuk sini sana, yang beredar di seluruh bumi. Pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, maka Yesus mengatakan, nyala engkau kepada si setan. Tapi Yesus Kristus mengusir roh-roh jahat keluar dari orang yang dirasuk itu. Sampai pernah ada seseorang di Kerasom, di Dekapolis, yang dirasuk setan. Akhirnya setan-setan roh kotor keluar dari dia, masuk ke dalam kawanan daripada babi. Dan babi itu terjun dengan barisan terus bunuh diri. Itu babi bunuh diri seluruh dunia cuma satu kali. 2000 babi terjun, sudah selesai. Yang menjual babi, menyatakan kerugian besar, minta ganti ekonomi. Saudara-saudara, nah itu satu-satunya kali. Berarti mungkin ada 2000 lebih roh jahat yang merasuk seseorang, yang dirasuk setan. Nah ini mengenai demonologi, saya tidak banyak bicara. Saya harap Anda ya, kalau ada kesempatan, bukan ada kalau, sudah ada kesempatan, ikut sekolah teologi Reform Injilistris. Karena banyak yang tidak dikhotbah di sini, bisa diterima di dalam pengajaran doktrin Allah, doktrin kristologi dan sebagainya. Pusat ini paling gagal, karena banyak orang sudah tidak khotbah, tidak mau belajar lagi. Satu-satunya gereja, dengar ya, satu-satunya gereja di seluruh Indonesia yang mempersiapkan sekolah awam untuk teologi hanya GRI yang konsisten dari hari pertama sampai sekarang. Tapi banyak yang belum masuk, banyak yang belum belajar. Kita teruskan. Dengan demikian, maka di dalam surga, sebelum dunia ini diciptakan, sebelum adanya Adam, sebelum adanya Hawa, sebelum adanya umat manusia, sudah pernah terjadi satu kali perintah Allah dilawan oleh seorang penghulu malaikat, yang mengakibatkan sebagai malaikat-malaikat mengikut dia, melawan sekaligus dengan Tuhan. Dan Tuhan tinggal diam, tidak memberikan hukuman sampai hari kiamat. Ini cara kesabaran Tuhan. Dan saudara mengetahui apakah sebabnya? Maka penghulu malaikat itu tidak mau taat, karena dia sendiri ingin disembah. Orang yang sendiri ingin disembah, kalau disuruh menyembah, dia marah. Nah ngerti ya saudara? Saudara-saudara, orang yang sendiri suka korupsi, kadang-kadang dia menjadi paling hebat melawan koruptor. Karena belum giliran dia marah. Kenapa kau korupsi? Sampai berapa tahun saya tunggu, belum giliran saya. Maka you mesti turun supaya saya mengganti. Nah saudara-saudara, seorang yang suka disembah tak mungkin taat perintah untuk menyembah. Seorang yang ingin menjadi raja tidak suka mendengar ada raja lain yang dilahirkan di Bethlehem. Ngerti enggak? Nah ngerti ya sudah. Itu semua prinsip. Ini Alkitab adalah satu buku yang sederhana sekali, tapi mengandung hal yang luar biasa. Hanya tunggu engkau dan saya menggalinya. Saya seumur hidup terus menggali. Ini buku ajaib. Buku bukan pinter, buku bijaksana.
buku rahasia kebenaran kekekalan, buku bijaksana yang tertinggi yang mungkin dimengerti oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, lalu pada saat Tuhan sudah menciptakan manusia, nah sekarang balas. Sudah menciptakan manusia, setan suruh manusia menyembah dia. Jadi jangan hanya menyembah Allah, menyembah saya juga. Saya juga Allah. Allah apa? Allah ilah, elah apa saja. Itu Allah, ini ilah. Enggak nyembah saya dong. Kalau nyembah dia, gajinya $1.000. Kalau nyembah saya $5.000. Ayo, mau mana? Jadi orang mulai dibutakan oleh harta, dibutakan oleh kekayaan, mulai menyembah sembarangan, tidak mencari benarnya doktrin, tidak mencari benarnya iman, tapi mencari profit diri. Di situ pindah, di situ meleset, di situ mulai penyelewengan motivasi beribadah menjadi dijadikan terdirinya agama-agama yang palsu. Saudara-saudara, sudah menyembah, manusia menyembah, setan senang sekali karena dia berperan kau ya Allah kok. Aduh, saya disembah sujud, saya senang. Itu sebab saudara-saudara, kalau engkau sekarang menggantung gambar nenekmu, nenek moyangmu, kakekmu, lalu engkau menyembah di situ, jangan kira kakekmu yang menerima. Kakekmu sudah mati. Di belakang gambar itu setan yang diam-diam di situ nongkrong. Dia menikmati karena dia senang. Saudara-saudara, jika gambar Yesus engkau taruh di rumah, engkau doa kepada dia, sama setan nongkrong di belakang. Saya tidak melawan boleh gambar Yesus, tapi saya tidak menyetujui engkau berdoa kepada gambar Yesus. Ngerti tidak? Setiap kali ada orang, ada figur yang jadi sesuatu penyembahan, di situ setan menikmati. Setan menikmati penyembahan. Karena itu tujuannya dari permulaan, dia tidak mau menyembah Yesus Kristus. Dia sendiri mau menerima penyembahan. Itu sebab saudara-saudara, hati-hati. Jangan jadikan Mao Zedong ilamu. Jangan jadikan Einstein ilamu. Jangan jadikan Paus ilamu. Jangan jadikan Stephen Tong ilamu. Siapa saja mengganti Allah dengan idola yang lain, di situ dia akan mengalami sesuatu kepahitan yang lebih menurut Alkitab, dan di situ dia tidak memuliakan Tuhan Allah. Oh saudara-saudara, tetapi penikmatan yang tertinggi bukan dari manusia. Dia terus tunggu Yesus datang ke dalam dunia. Kalau Yesus datang ke dalam dunia, nah setan sekarang mengatakan, aku membalas dendam. Dulu bapamu suruh aku menyembah engkau, aku tidak mau. Sekarang saya mau engkau menyembah aku. Itu terjadinya Matius 4. Nah konsep ini dimengerti oleh John Milton. Saudara-saudara, mengapa setan suruh Yesus menyembah dia? Karena dulu Bapa suruh setan yang tadinya belum setan menyembah Yesus. Dia tidak mau. Sekarang balas dendam, Yesus menyembah dia. Nah saudara-saudara, rahasia-rahasia seperti ini yang begitu dalam hanya ada di dalam kitab suci. Semua orang yang kira beragama, menyembah sujud kepada ilah ini, dewa itu semua ajaran-ajaran penyembahan, lalu menyembah ini, menyembah itu, semua itu ada dasarnya di dalam Alkitab. Manusia terjerat, tertipu, terrayu, tergoda oleh iblis. Iblis berkata, suruh saya menyembah anakmu, engkau keterlaluan, engkau Allah, saya menyembah engkau boleh, tapi suruh menyembah yang lain, saya tidak mau. Saya juga mau seperti kamu disembah, saya tidak mau menyembah. Kenapa di luar masuk ada lain? Bukan Allah itu esa adanya, Allah esa tapi Tritunggal. Nah setan tidak bisa menerima, sehingga yang tidak menerima Allah Tritunggal, mereka tidak mungkin menyembah Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Dan menyembah Yesus Kristus bukan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama sudah ada perintah, let the angel of God worship him, that all the angels of God worship him. Oh, saya kira salah satu lagu dengan melodi yang paling sederhana, paling indah, dan komposisi counterpunct yang paling indah, itu adalah lagu Let All the Angels dari George Frederick Handel. Karena inspirasi dari Tuhan. Setan sekarang mengatakan, saya sudah dijadikan setan,
Saya tidak bisa lawan lagi, tapi saya sudah menerima penyembahan mungkin lebih banyak dari Allah. Ayo kita saing. Allah, engkau bikin partai Allah, saya bikin partai setan. Ayo, di dunia mana lebih banyak yang menyembah? Yang menyembah Allah yang sejati kalah banyak daripada menyembah setan. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi yang menyembah Allah, menyembahnya main-main, kurang ajar lu, saudara-saudara. Yang menyembah kepada Allah yang palsu lebih sungguh-sungguh, lebih hebat, lebih kelihatan ibadah, lebih ngotot. Tapi yang menyembah Tuhan bukan main sembarangan. Mengapa kebaktian doa gereja Protestan begitu sepi? Karena tidak mengerti menyembah Allah. Dari hati saya terlalu banyak kesusahan yang saya mengeluh. Saudara tidak dengar. Saudara cuma ingin dengar khotbah enak-enak dari Stephen Tong, tapi tidak tahu berapa susah hati saya melihat kamu. Engkau menyembah Allah. Kenapa kalau ada ilah-ilah yang palsu, ada profit, engkau langsung pergi? Tapi kalau kebaktian doa, engkau tidak mau ikat. Karena engkau bukan penyembah yang betul-betul rela bayar harga. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kita. Saudara-saudara, saya kagum kalau John Milton sudah melihat sampai di sini. Lalu dia mengatakan, Yesus, sembah saya satu kali. Aku memberikan seluruh dunia dan segala kekayaan kepada engkau. Saudara-saudara, saya mengulangi lagi. Yesus tidak menyembah. Yesus terlalu peka. Yesus tahu semua siasat. Yesus tahu semua tipu muslihat setan. Maka dia mengatakan, nyala engkau. Karena apa? Setan tidak berhak mendapatkan penyembahan. Apalagi mendapatkan penyembahan daripada anak Allah yang tunggal. Mengerti? Saudara-saudara. Dan satu-satunya yang tidak mau kompromi, Kristus. Maka kristologi itu kunci. Kristologi kalau salah, semua iman gagal. Kristologi kalau salah, engkau tidak mungkin diselamatkan. Kristologi kalau salah, gereja hancur. Kristologi kalau salah, semua orang Kristen sesat. Saudara-saudara, kunci untuk membedakan ajaran benar dan bidat adalah Pauline Christology in his soteriology. The soteriology in Pauline Christology menjadi kunci. Paulus berkata, jikalau ada orang memberitakan seorang Yesus kepadamu yang berbeda dengan apa yang kukabarkan kepada engkau, meskipun dia adalah malaikat, biarlah dia dikutuk, dijatuhkan laknat. Oh, tidak ada kalimat lebih keras, tidak ada prinsip lebih tidak kompromi daripada kalimat Paulus seperti itu. If somebody tell you another Jesus other than what I preach to you, if somebody preach to you, proclaim another Jesus, not from me, not sent from what I preach to you, let him be cursed. Biar dia terkutuk. Saudara-saudara, dari istilah ayat itu saya mendapatkan kunci. The only key to discern right faith and the heresies is the soteriology in Pauline Christology. Saudara-saudara, di dalam lebih 30 tahun saya mengajar kristologi, soteriologi, kristologi sampai tahun ini terakhir. Dan semua buku saya boleh dibaca, kuliah saya boleh didengar. Saya tidak akan terus masuk ke dalam kelas kuliah. Saya akan memimpin terus akan seminar speak di negara-negara berbeda untuk mengembalikan kristologi, soteriologi, karena ini kuncinya. Oh, saudara-saudara, Yesus tidak boleh kompromi. Dan dari hari itu sampai sekarang kita lihat gereja yang tidak mau kompromi terlalu sedikit. Tetapi kalau gereja tidak kompromi, baru ada hari depan kekristenan. Minggu lalu saya berkata kepada saudara, saya tidak mau sekolah di Amerika. Salah satu sebab saya tidak mau memberikan kesempatan ada uang sponsor orang Amerika untuk mendidik saya. Tuhan tidak mengizinkan papa saya hidup untuk mendidik saya. Tuhan juga tidak memperbolehkan siapapun memberikan sponsor untuk mendidik saya. Saya akan dijadikan oleh Tuhan dengan tanpa kompromi sampai mati, saudara-saudara. Dan kalau kompromi yang tidak ada di dalam prinsip pelayanan ini, maka gerakan ini tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Jikalau kita mengikuti jejak kaki Yesus Kristus, tidak kompromi, tidak menerima apa saja yang bukan dari Tuhan, betul-betul dari Tuhan. Saya bukan berarti kalau pendeta kita dapat scholarship itu uangnya bukan dari Tuhan. Saya setuju. Tapi bagi saya karena ada sesuatu kepekaan Tuhan untuk diri saya sendiri, saya tidak mau. Saudara-saudara,
Nah, gerakan ini didirikan dengan prinsip yang sama. Biar kita semua mempunyai pengertian. Yesus tidak menerima uang yang bukan dari Tuhan Allah. Yesus mengatakan, nyala engkau. Sampai hari ini setan tidak dapat apapun, sesuatu jejak kaki, sesuatu tempat untuk berdiri di dalam kristologi. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut kepada raja dunia ini, karena di dalam aku dia sama sekali tidak ada tempat apa-apa. No place for him, no opportunity for him, no privilege for him, no promise for him, nothing left for Satan. Barulah Kristus yang murni boleh menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan. Dia adalah pemimpin dan kepala gereja dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bayangkan jikalau Kristus menyembah setan, mendapatkan kekayaan yang banyak, setelah dia menyembahkan satu kali, maka seluruh dunia milik Kristen. Tidak usah penginjilan, tidak usah mengabar Injil, tidak usah buka sekolah penginjilan, tidak usah sekolah misi, tidak usah pergi mengutus hamba Tuhan untuk susah payah menginjil orang lain, tidak usah. Otomatis seluruh dunia menjadi orang Kristen. Kristen apa? Kristen yang menyembah Kristus. Menyembah Kristus yang apa? Menyembah Kristus yang sendirinya menyembah setan. Itu rahasia. Itu kegagalan. You worship Christ which himself worship Satan. Lalu itu agama apa? Agama Kristen yang pemimpinnya kompromi. Mengerti? Agama Kristen yang Kristus yang sendiri menyembah setan. Agama Kristen seperti ini untuk apa? Saudara-saudara, kalau kamu taat dan dengar khotbah saya, padahal engkau menemukan saya ada seorang yang main pelacur, saya ada seorang yang berjudi, lalu engkau datang ke sini ditipu oleh saya, karena saya mempunyai motivasi yang tidak baik, tapi mempunyai skill khotbah, mempunyai teologi isinya, boleh mengkelabui pendengar. Itu yang terjadi di dalam kekristenan sekarang. Begitu banyak orang memberikan uang kepada pendeta yang tidak beres. Begitu banyak orang mengajar dengan ajaran muluk-muluk, tapi hidupnya tidak beres. Begitu banyak orang mempunyai karisma, mengumpulkan beribu-ribu orang masuk ke gerejanya, tapi dia sendiri pergi cari pelacur. Saudara-saudara, mengapakah orang seperti Jimmy Swaggart diberhentikan dari sidang jemaat Allah di Amerika? Karena dia pergi cari pelacur. Mengapa James Baker dimasukkan penjara 45 tahun? Bukankah mereka kalau khotbah berpuluh-puluh ribu orang yang mendengarkan khotbah mereka? James Baker setiap tahun sebelum masuk penjara mendapat uang persembahan 151 juta dolar Amerika. Saudara-saudara. Dan keran daripada kamar mandinya pakai emas murni. Rumah daripada anjingnya kasih AC yang paling mahal. Dia pakai uang persembahan daripada orang-orang Kristen untuk berbuat jahat dan sebagainya. Saudara-saudara, engkau berbakti kepada Tuhan melalui pelayannya, tapi engkau tidak tahu dia sendiri melayani siapa. Engkau memberikan sembah sujud, persembahan kepada pendeta-pendeta yang tidak tahu pendeta itu sendiri menyembah siapa. Jikalau Yesus menyembah setan, seluruh dunia jadi orang Kristen. Tapi seluruh dunia menyembah Yesus yang dia sendiri menyembah setan. Saudara-saudara sekalian, orang sekarang cuma tahu kalau ada naga itu setan, kalau ada naga itu mesti buang. Itu katanya hidup yang suci. Saya berkata kepada saudara, tak usah. Naga yang sebenarnya bukan naga gambaran. Naga yang sesungguhnya adalah naga yang menjadi seperti Allah. Tahu nggak? Baru saya ketemu dengan seorang pendeta yang keluar susah payah dengan 18 jam naik bus untuk dengar khotbah saya di Hong Kong. Dia mengatakan, seorang karismatik mengatakan, ada naga buang, semua ada naga dipecahkan. Lalu dia berkata kepada pendeta itu, kalau begini engkau mesti buang kitab sucimu, karena di dalam kitab suci ada istilah naga. Betul nggak? Ada nggak? Di dalam kitab suci ada naga gak? Yang ada naga dibuang kan? Pura-pura. Itu orang bilang ada naga dibuang. Waktu uang Singapura ada naga disimpan kok. Itu $50 kok. Kalau dibuang dibakar ya tidak bisa dong disimpan. Dipakai dong. Itu pura-pura. Saudara-saudara, setan bukan setan yang kelihatan. Setan yang kelihatan taringnya besar, ininya besar. Itu setan goblok. Setan itu kalau kasih engkau lihat
Itu setan goblok. Paling banyak bikin engkau ketakutan masuk rumah sakit 2 bulan. Tapi setan yang menjadi pendeta, setan menjadi pelacur, setan yang menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, itu setan yang betul-betul licik. Karena itu bikin engkau tidak tahu dia setan, maka engkau masuk dalam jerat setan. Yesus kalau menjadi pemimpin yang disembah sujud seluruh dunia, tetapi dia pernah menyujud setan 1 kali. Dia pemimpin penipu. Saudara-saudara sekalian, itu sebab Yesus tidak menerima. Alkitab berkata kepada kita, cilakalah mereka yang mencintai uang, sehingga mereka mengkompromikan iman, mereka menjual rohani, mereka meninggalkan karakter, karena mereka dipakai oleh iblis. Saudara-saudara, kalau boleh kaya dari Tuhan, silakan kaya. Kalau kayanya dari setan, silakan berkata nyala engkau. Lebih baik hidup sederhana, tetapi bukan menerima kekayaan daripada jalan yang tidak benar, cara-cara yang haram. Itu tidak diterima oleh Tuhan. Minggu depan saya akan berkhotbah terakhir kali orang Kristen dan kekayaan. Dan 5 set ini akan dijadikan 1 set untuk boleh direnungkan kembali. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memperbaiki hidup kita. Tuhan terus mendidik rohani kita. Tuhan membawa kita kembali kepada jalur yang benar. Sehingga hidup kita boleh tidak ikut hanyut dengan dunia yang binasa. Tetapi melakukan kehendak Allah sampai selama-lamanya. Semua bersuara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk ajaran-ajaran, peringatan-peringatan, dan perintah-perintah Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat untuk kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di dalam hati kami. Jadikan kami orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengutamakan Kristus, supaya kami boleh melihat dan mengerti segala tipu muslihat dari iblis, dan kami berjalan hanya yang pimpinan Romo yang kudus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.